ولي الله ولي الله. Ikut datang rohnya saya selalu bicara. Meninggal 2001. Sawangan, saya ke Sawangan. Saya ke Sawangan. Yang mencoba itu sudah diambil Muhammad Nasib sudah dipakai. Masih bisa hari ini. Jadi saya serumpun sekarang ada saya mencoba hidupnya. Sahabat Rasulullah SAW yang insyaallah akan mengalir ke seluruh sisilah guru musik sisilah Tarekat Syabani Allah Lidi, acara temu tokoh nasional kepemudaan keagamaan sivitas akademik yang bekerja sama dengan Forum Generasi Muda Tarekat Al-Mutabarak Naqsyabani Allah Lidi Profesi Gorontalo. Kita buka bersama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
آمنوا أطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك أحسن تأويلا Bagaimana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya baiknya kepada kita bersama. Sehingga pada saat itu kita dapat berkumpul bisa bertempat dan dikatakan dalam hadis, apabila kamu berulang di kamu maka sekalilah amal kamu surga. Apa itu ya Rasulullah? Dalam surga itulah yang disebut dengan angka zikir, di mana orang berzikir menyebut nama Allah. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya dan juga para sahabatnya. Serta tak lupa kita sampaikan salam takjim kita yang sehalis-halisnya setinggi-tingginya kepada seluruh arwahul muqaddasah, para ahli silsilah, para syekh dari kanak sahabatnya, terutama kehadiran yang mulia yang tertinggi Sidi Syekh Profesor Dr. Haji Tajul Yahya Muhammad Amin Al-Khawri yang Asabani, terus menyambung kepada yang mulia Agung, dan terutama juga yang mulia Parki sebagai mursyid kita, sebagai al-ulama warasatul anbiya yang menyambungkan ahli rohaniah kita sehingga kita dapat belajar berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, yang kami muliakan, yang saya sebut saja, yang saya agungkan, karena saya tak mampu menahan perasaan saya. Karena ini adalah perjalanan spiritual saya dalam berguru kepada yang mulia Ayahanda Guru. Dulu saya aslinya Pak, saya orang Medan. Saya masuk tarekat langsung di rumah Ayahanda Guru tahun 90-an di Medan. Terus ada nama tempat rumah Ayahanda Guru di luar kampus Universitas Pancabudi yang disebut dengan Batu Gingging. Di Batu Gingging itulah rumah Ayahanda Guru, dan Ayahanda Guru sudah menjadi anggota MPR. Iya sudah. MPR. Jadi Ayahanda Guru kita ini luar biasa. Selain beliau profesor doktor, ya, beliau juga pensiunnya brigjen. Ya. Kalau apanya sama seperti bapak kita sekarang dulu MPR dari Partai Golkar, Ketua Tarbiyah Islamiyah Sumatera Utara. Iya. Juga beliau Ketua Keluarga Kerukunan Minang. Dan beliau juga Raja Rahab dengan gelar Baliu Tuan Sah, Rahmat Sah, Baliu Rahmat Sah. Jadi Ayahanda Guru itu begitu lengkap. Nah, satu perjalanan saya mengenal bapak kita ini, boleh saya sebut namanya dengan Pak Padu. Karena gini Pak, kalau kami rombongan Sulu, misalnya dari Gorontalo Sulu ke Sawangan, kami nggak disebut Gorontalo, grup Pak Fadil. Allah. Jadi kami disuruh grup Pak Fadil.
Kadang-kadang saya pun disebut Pak Fadil pula. Padahal tak mirip. Nah, jadi waktu di Medan itu, saya ini ada dosa sama Pak Fadil ini. Saya cemburunya bukan main sama beliau. Kenapa? Karena bagi kita pengamal tarikat itu, bertemu dengan seorang wali yang mursyida itu adalah petunjuk. Karena sesuai ayatnya Al-Kahfi 17, "Mayyahdillahu fahuwa muhtadin wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Sementara Pak Fadil dengan ayahanda guru itu bergandengan tangan. Subhanallah. Saya yang sebagai murid cuma lihat. Wajar saya cemburu sama beliau. Cemburu enggak? Cemburu. Kalau mati saya kok enak kali lah dia. Ini setelah Medan nih Bapak ini. Sedang kali ini. Sementara kita cuma pada saat itu ayahanda guru sudah tidak menerima lagi muridnya dalam hal kepribadian, kecuali hal nasional. Betul. Betul ya Pak ya? Betul. Bapak kita ini tahu semua. Betul. Nah, jadi saya cemburunya bukan main. Itu di Medan. Ada fotonya. Ada fotonya, pegangan tangan, naik turun tangga. Terpaksa saya Ada tadi. fotonya. Wah, ini foto waktu muda. Semua udah. Dan foto ini Pak, saya mohon maaf lagi sama Bapak. Ini saya jadikan jimat Pak. Allah. Kenapa saya jadikan jimat? Karena pada saat itu 2006, 2007, 2008, 2005 mulai belum ada HP Android seperti sekarang. Sementara saya kalau istilah guru apa Medan, Sontoloyo, kalau ada guru suka bilang, murid Sontoloyo itu sebenarnya. Nah, saya dicurigai lah Pak, sampai di Gorontalo nggak tahu bahasa Gorontalo, tiba-tiba cerita tarekat. Ya ampun. Jadi terpasang foto bapak dengan ayahnya gurunya lagi jadi jimat. Gara-gara itulah. Mundur kan. Pada saat itu bapak gubernur, Ya. aman lagi dong. Oh udah, itu gurunya temannya Pak Fadil, aman lagi dah. Ya. Nah, rupanya lagi Pak. Jadi ceritanya gimana tadi? Tadi masih di mana tadi di Medan ya? Cemburu. Begitu saya suluk di Sawangan, Jakarta, saya cemburu lagi. Nah ini kan udah, kamar udah suluk juga Sawangan kan? Nah, abang lihat nggak besi di atas? Asal dibilang besi adil itu betul. Tepuk tangan lagi. Aku cemburu gitu kan? Besi adil. Nah, dalam hati saya, apa nanti jumpa dia? Bersyukur kita sudah ada di Gorontalo dan ketemu juga dengan, saya bilang bapak kita ini pemilik Gorontalo sebenarnya. Karena dari ujung ke ujung orang cinta kali sama Pak Fadil. Saya pun bingung juga. Berarti dia lah pemilik Gorontalo kan? Kita numpang nih. Saya rasa demikian dan ini akan saya laporkan lagi kepada guru kita yang mulia Syekh Ahmad Parti, anaknya dari yang mulia guru yang ketiga. Dan tadi juga sudah saya sampaikan beliau sangat gembira. Nah, demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ahlihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'du, yang saya cintai dan saya muliakan Kiai Ahmad Mulia, pimpinan Suro Karya Gorontalo, yang saya hormati Ustadz Haji Kasim Ayasin, Ustadz Amin yang sudah kita kenal, Husein Bima, Ahmad Habibi Aziz, Ketua Yayasan Nurul Hidayah Asy-Syarif, Rauf, yang juga hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, tentunya
ibu Kiai yang almarhum ayahnya pun adalah guru saya, guru bahasa Gorontalo dahulu. Jadi kita jauh-jauh kemana-mana. Bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, ketemu dengan bapak, ibu-ibu, terutama guru kita, penerus daripada tarekat yang sangat terkenal di seluruh Indonesia. Tidak pernah henti-hentinya kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para pengikutnya sampai di akhir zaman. Betul apa disampaikan tadi oleh Pak Kiai Ahmad tadi, bahwa saya adalah juga teman murid daripada almarhum. Saya beberapa kali datang ke tempatnya beliau, dan kemudian saya ketika itu sebagai direktur utama dari sebuah perusahaan yang saya bangun bersama teman-teman di ITB, namanya Bukaka Teknik Utama. Ini kita bangun di Cilengsi, masih 4.000 meter tanahnya. Saya dengan adiknya Yusuf Kala, Ahmad Kala, ada Azhari, itu semua teman-teman kita dari ITB, karena kami sama-sama teman sekolah. Terus kemudian pabriknya alhamdulillah tumbuh, berkembang. Kita memang khusus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mechanical, industri, engineering, karena kami dari ITB waktu itu. Cepat tumbuh sampai ribuan. Saya kemudian berkunjung dan ketemu dengan beliau. Banyak cerita beliau pada saya. Saya sering bertanya bermacam-macam hal yang memang perlu untuk kita. Dan beliau memberikan kepada saya semacam batu yang saya katakan sebagai hikmah, yaitu kalau ada sesuatu yang sulit, maka saya menggunakan hal itu untuk orang-orang yang niat-niat tidak bagus, insya Allah dia berbalik. Nah, jadi saya berteman dengan beliau, belajar dan sebagainya. Kemudian saya berkunjung juga ke beberapa tempat, dan saya gembira sekali ketika saya suruh cek ke staf saya ada program dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Saya ini dulu di Gorontalo jadi gubernur 2 periode. Periode pertama tahun 2001 dilantik, kemudian periode kedua pemilihan 2006 saya terpilih dengan suara yang tertinggi 84%. Belum ada di Indonesia orang yang bisa mengalahkan saya, sehingga saya mendapatkan hadiah MURI, penghargaan tertinggi MURI. Jadi demikian populernya tadi sampaikan Pak Yai di Gorontalo ini sudah terpilih. Saya anggota DPR, jadi pimpinan DPR juga mewakili Gorontalo. Dan saat ini saya tidak ikut partai lagi, tetapi saya didaftarkan oleh sekelompok masyarakat di kota, kabupaten, dan beberapa tempat itu di Dewan Perwakilan Daerah. Didaftarkan Dewan Perwakilan Daerah, permintaannya hanya 1.000 KTP, tapi ketika itu 4.000 yang mendaftar, didaftarkan KTP-nya. Akhirnya saya jadi anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sampai di Jakarta, ramai-ramai kumpul 136 anggota memilih menjadi ketua DPD atau dipilih menjadi wakil DPD ini, Dewan Perwakilan Daerah, di MPR, karena MPR ada 10 orang pimpinannya.
maka berundinglah semuanya. Saya ada batu azimat saya. Saya gosok-gosok sama dia. Baca salawat. Ingat, kita punya guru. Ingat punya guru. Alhamdulillah. Saya bilang tadi, saya Ahmad datang, langsung kita berdua peluk-pelukan, nangis. Bukan karena apa kita nangis, karena merindukan sosok beliau. Kita terasa di tubuh saya, beliau juga sampai nangis lebih kuat dari saya, karena terasa guru kita datang kepada kita. Dan itu roh. Jangan lupa, roh-roh suci begitu, itu hidup. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa roh-roh yang mulia seperti itu, orang-orang jangan dianggap mati, meninggal, udah hilang. Tidak, mereka ada dan datang di saat-saat yang tanpa kita harus panggil dan sebagainya. Datang roh-roh itu. Karena mereka itu di alam barzah. Alam barzah itu satu alam di mana orang-orang di situ itu melihat kita apa yang kita bikin. Seperti sekarang kita sedang kumpul malam hari itu, mereka melihat kita. Tidak, kita tidak bisa melihat mereka. Tetapi mereka melihat kita. Mereka mengetahui apa yang kita sedang buat. Tidak mungkin roh-roh suci itu, tidak mungkin yang paling tinggi Allah SWT akan membiarkan begitu saja. Tidak mungkin. Pasti kita akan dituntun, kita akan dijaga, akan terus di jalan yang seperti ini. Dan banyak hal-hal yang luar biasa yang saya alami sendiri ketika memahami dengan baik tarekat ini. Beberapa hal yang saya alami secara spiritual dari berguru kepada beliau. Yang pertama adalah kita tidak boleh ada suudan, berprasangka buruk. Jangan. Jadi kadang-kadang kita dihadapkan dalam percobaan. Itu dalam dialog saya dengan beliau juga. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan, ini kalau kita punya kakek itu dipasang kata ini di rumah. Hadza min fadli Rabbi. Tapi koma, liyabluwani aashkur am akfur. Semua yang kita miliki ini, saya punya kedudukan wakil ketua MPR, saya memiliki rumah, memiliki kendaraan, semua itu adalah pemberian dari Allah SWT. Hadza min fadli Rabbi. Seperti yang ini tadi ceritanya Pak Kiai, bahwa celengannya sedikit tapi alhamdulillah bisa kita buat. Itu hadza min fadli Rabbi. Tapi koma, liyabluwani, ini kata kunci dari pesan saya terakhir pada malam hari ini. Liyabluwani, kata Allah, aku uji engkau. Gambarannya seperti aku uji engkau. Liyabluwani ashkur am akfur. Engkau mensyukuri atau mengkufurinya. Apabila engkau mensyukurinya, aku tambahkan kepadamu. Apabila engkau mengkufurinya, maka aku berikan azab yang syadid. Begitu pentingnya kalimat liyabluwani, kata liyabluwani ini yang saya pernah diskusi dengan beliau berjam-jam dalam pengertian saya, karena saya pengusaha, saya punya pabrik. Saya katakan sering kita mendapatkan cobaan, sering kita mendapatkan macam-macam. Maka beliau liyabluwani, kita diuji. Kita kalau kita prasangka buruk, ini karena begini kita susah, karena begini. Jangan. Tapi kita harus punya prasangka baik. Kita harus punya prasangka baik, maka insya Allah akan lebih baik kita ke depan.
Amin. Dan semakin banyak, maka orang-orang itu semakin baik. Yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Maka begitu besar apa yang kita buat menuju ke arah kebaikan. Akhirnya saya mengaturkan terima kasih atas pertemuan silaturahmi pada malam hari ini, dan insya Allah kata beliau Desember nanti minggu kedua akan ada lagi pertemuan di sini. Saya akan usahakan jadwalkan biar hanya sebentar saya mampir ke sini lagi untuk menyambung silaturahmi lagi dengan bapak, ibu-ibu dan seluruh pengikut daripada tarekat ini. Dan ini akan membuat kita semakin hari semakin halus dalam kehidupan kita. Semakin hari semakin jernih dalam kehidupan kita. Ibaratnya, saya pernah ngomong dengan beliau, ibaratnya seperti pisau. Pisau itu kalau tidak diasah, maka dia akan tumpul. Mau potong apa juga nggak makan. Tapi kalau diasah dengan tarekat ini, maka dia makin tajam. Kita tidak mengkultuskan beliau. Saya tidak mengutuskan beliau. Tetapi beliau bisa melihat sesuatu yang jauh ke depan. Kalau saya dibatasi tembok ini sudah selesai. Beliau bisa melihat di balik tembok ini ada apa. Bagaimana ke depan. Namanya dalam Al-Quran disebut orang-orang begini Allah berikan kasyaf. Kasyaf. Allah berikan kasyaf kepada mereka. Yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu. Jadi itu karena apa? Diasah. Dan kita akan ada dalam diri bapak-bapak, ibu-ibu sekalian akan ada seperti begitu. Kita asah seperti pisau tadi. Nah, maka insya Allah dengan mengikuti tarekat ini, bapak-bapak, ibu-ibu akan semakin tajam lagi sehingga imannya akan terus naik. Akan terus naik dan insya Allah sampai pada tempat yang mulia. Akhirnya terima kasih atas kesempatan ini dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf pada yang kurang. Wallahu musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.